Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 52 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di tengah tanah yang luas, getaran besar mengguncang permukaan bumi dan suasana yang penuh energi memancar ke segala arah. Suku Martin Iblis Surgawi dikenal karena kekuatan luar biasa anggotanya. Terkejut melihat fenomena yang terjadi di depan mereka. Tanah yang sebelumnya subur kini berubah menjadi tandus dalam sekejap. Dan dari bawah tanah, gelombang energi yang maha besar mengalir dengan kekuatan dahsyat. Itu adalah tanda dari kekuatan yang tengah dikerahkan di pusat pertempuran. Di pusat pertempuran itu berdiri Lindong dengan kekuatan luar biasa yang mulai mengungkapkan potensi sejatinya. Ketika dia mengepalkan tinjunya dengan penuh tekad, tanah di bawah kakinya langsung terbelah seolah merespon kekuatan yang sedang dia salurkan. Tak lama kemudian, sebuah pilar cahaya yang sangat besar muncul dari dalam tanah, menembus langit hingga awan di atas. Pilar energi yang mencapai 10.000 kaki itu terhubung langsung dengan tubuh Lindong, menyemburkan gelombang energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Sejumlah besar energi bagaikan lautan yang menyembur ke dalam tubuhnya, dan meskipun tubuh Lindong membengkak 2 kali lipat ukuran aslinya, dia tetap mengendalikannya dengan tenang berkat tulang naga primal yang dimilikinya. Energi yang mengalir begitu kuat, namun tubuh Lindong yang diperkuat oleh tulang naga primordial mampu menahannya tanpa mengalami kesulitan berarti. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu emas, sementara 2 naga udara yang terbentuk dari energinya melingkar di sekelilingnya. Aura yang dipancarkan oleh Lindong sangat menakutkan. Ketika ia memusatkan seluruh energi dalam dirinya, aura itu menyebar seperti badai yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Kitab suci kesunyian agung, seni bela diri yang dimilikinya semakin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dulu, saat Lindong pertama kali menggunakan teknik ini, dampaknya hanya terbatas pada area beberapa ratus kilometer. Namun, kini jangkauannya telah mencapai ribuan kilometer, mengubah seluruh wilayah menjadi tanah tandus yang dipenuhi dengan aura sunyi dan kehancuran. Di sisi lain, Hao Juyu, seorang ahli iblis dari suku Martin Iblis Surgawi, mengamati dengan seksama. Meskipun dia merasa terkejut dengan kekuatan Lindong, dia juga mulai menghargai kemampuan pemuda itu. Namun dia tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Dengan mata yang menyeratkan niat jahat, Hao Juyu mengepalkan lengan iblisnya, dan bunga iblis ilusi abadi yang tertato di lengannya mulai mekar. Dengan menggunakan kekuatan iblisnya, Hao Juyu siap menghadapi Lindong dalam pertempuran yang tak terelakkan. Sambil tersenyum sinis, Hao Juyu berkata, "Tidak buruk, kau memang cukup kuat, tapi aku ingin tahu seberapa banyak seranganku yang bisa kau tahan." Dengan sebuah raungan yang memecah kesunyian, Lindong maju selangkah dan tubuhnya dilingkari oleh 800 tato cahaya naga ungu emas yang bersinar terang. Cahaya itu begitu kuat dan murni, memancarkan aura yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Lindong melangkah maju dengan percaya diri, siap menghadapi Hao Juyu dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Seperti kilat, Lindong melesat menuju Hao Juyu. Tubuhnya bergerak begitu cepat sehingga hanya kilatan cahaya ungu emas yang terlihat di udara. Perpindahan itu begitu cepat hingga bahkan seorang ahli panggung samsara sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi karena kecepatan luar biasa yang dimilikinya. Namun, Hao Juyu yang tak kalah berpengalaman segera bereaksi. Dengan mengumpulkan kekuatan iblis di tubuhnya, Hao Juyu melancarkan serangan balik dengan tinju berisi bunga hitam yang mengerikan. Pertempuran antara 2 kekuatan besar ini mengguncang langit dan bumi. Dentuman keras terdengar saat tubuh Lindong membentur serangan Hao Juyu, menciptakan gelombang energi yang tak terlukiskan, memecah langit dan menghancurkan tanah di bawah mereka. Para anggota suku Martin Iblis Surgawi yang menyaksikan pertempuran ini tertegun melihat betapa kuatnya Lindong, seorang pemuda dari panggung kematian mendalam yang mampu menandingi kekuatan Hao Juyu. Mereka tak menyangka bahwa pemuda ini mampu memberikan perlawanan yang begitu keras. Namun, meski Lindong mampu bertahan dengan baik dan melawan serangan tersebut, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Lindong menyadari bahwa Hao Juyu belum menggunakan kekuatan puncaknya. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang dipersiapkan oleh Hao Juyu. Tiba-tiba, tubuh Hao Juyu mulai membengkak dengan cara yang aneh. Darah hitam mengalir dari tubuhnya, dan aroma halusinasi yang kuat mulai menyebar di udara. Lindong merasakan perubahan besar dalam aura Hao Juyu dan segera menyadari bahwa yang terakhir sedang mempersiapkan jurus pamungkasnya. Dengan tertawa sinis, Hao Juyu mengumumkan,
Kalian telah memaksaku untuk menggunakan keterampilan terkuatku. Dengan itu, tubuh Hou Jiuyu meledak dalam sebuah ledakan kekuatan yang sangat besar, dan aroma halusinasi serta kabut darah berkumpul menjadi satu entitas yang mengerikan. Dalam sekejap, seluruh area sekitar mereka dipenuhi oleh bunga iblis ilusi abadi raksasa yang muncul di langit. Bunga hitam besar ini dengan daun yang mengembang lebar menunjukkan bahwa Hou Jiuyu telah sepenuhnya menggabungkan dirinya dengan kekuatan iblisnya. Tanaman merambat hitam yang menyerupai naga beracun mulai bergerak dengan liar, menyebarkan energi halusinasi yang mempengaruhi pikiran dan tubuh siapapun yang dekat dengan mereka. Hou Jiuyu kemudian berseru dengan tawa yang mengerikan, merasa bahwa Lindong tidak akan mampu bertahan dengan serangan yang lebih kuat dari ini. Bagaimana dengan ini? Bisakah kau melawan kekuatanku sekarang? Ucap Hou Jiuyu. Namun Lindong yang tak gentar tetap fokus. Dia tahu bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya jika ingin bertahan dan mengalahkan Hou Jiuyu. Dengan tegas, Lindong memfokuskan seluruh energinya dan menggigilkan tubuhnya dengan kekuatan naga kuno yang mengalir melalui tulangnya. Tato cahaya naga ungu emas berkumpul dengan sangat padat di tubuhnya hingga mencapai 1000 tato, jumlah maksimal yang dapat dihasilkan saat ini. Dengan raungan naga yang menggema di tubuhnya, Lindong meluncurkan serangan terakhirnya. 1000 tato cahaya naga ungu emas melesat ke depan, mengguncang dunia dengan energi yang tak terhentikan. Setiap naga yang muncul membawa gelombang kekuatan yang menghancurkan segalanya di jalannya. Ledakan menggetarkan udara ketika Martin menggenggam tangannya erat. Cahaya ungu emas yang melintas dengan cepat membelah langit, meninggalkan jejak misterius yang membekas di udara. Tak lama setelah itu, tanaman merambat hitam yang semula mengancam dirinya terjatuh ke tanah. Tubuhnya teriris oleh kekuatan dahsyat yang dikeluarkan dari busur energi milik Martin kecil. Seorang ahli dari suku Martin Iblis Surgawi yang berdiri di samping Martin kecil lalu berkata, "Dia benar-benar mendorongnya sedemikian rupa." Nada suaranya mencerminkan kekaguman sekaligus rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan. Mereka semua terkejut melihat betapa Lindong mampu menahan serangan dari Hou Jiuyu, sosok yang begitu mengerikan. Serangan-serangan Hou Jiuyu bahkan dapat membuat udara terasa bergetar, dan fluktuasi energi yang dipancarkan dari bunga hitam besar yang terbang di langit membuat mereka semua merinding. Martin kecil kemudian memberikan perintah dengan suaranya yang penuh tekad. "Segera!" Di momen serupa, cahaya putih berkilau di tangannya sebelum aroma halusinasi hitam menyebar di udara. Dalam sekejap, bunga iblis ilusi abadi muncul, terbang melayang di puncak gunung terdekat, berkilau dengan cahaya yang memikat namun penuh bahaya. Martin kecil juga sempat memberikan arahan. "Itu dia, sekarang kita hanya harus menunggu sinyal." Dengan sigap, dua pria lainnya segera mengeluarkan jimat bercahaya dan mempersiapkan segalanya. Setelah itu, mereka meluncurkan formasi sihir yang lebih canggih. Tugas mereka kini tinggal menghancurkan bunga iblis ilusi abadi dan merusak formasi yang mendominasi medan pertempuran. Waktu mereka terbatas, dan jika mereka gagal menyelesaikannya dengan cepat, mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Salah satu pria di sana bergumam, "Lindong harus bertahan lebih lama." Ia menyadari bahwa kekuatan Hou Jiuyu yang bergantung pada formasi ini sangat luar biasa, dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak menghancurkan formasi sebelum Hou Jiuyu bisa mengonsolidasikan posisinya, semua akan sia-sia. Itu adalah saat paling kritis. Sementara itu, di medan pertempuran, Hou Jiuyu tertawa dengan suara dingin yang penuh kebencian. "Haha, kekuatanmu cukup kuat, tetapi kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta." Tawa jahatnya menggema di udara saat ia menggerakkan tangan, memanggil tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Serangan itu datang begitu cepat, seolah-olah ada ribuan ular beracun yang terbang meluncur menembus langit, menutup matahari dengan kehadirannya yang mengerikan. Lindong yang mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan tanaman hitam itu melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya diselimuti oleh 1000 tato naga ungu emas, namun serangan Hou Jiuyu begitu kuat hingga mampu menggoyahkan pertahanan tersebut. Ledakan besar terjadi saat keduanya bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang menggetarkan tanah di bawah mereka. Namun, meskipun pertahanan Lindong mulai hancur, dia terus bertahan. Tanaman merambat hitam itu menghancurkan banyak pertahanan yang dibangun oleh tato naga, sementara Lindong dengan gigih mencoba untuk menahan serangan-serangan berikutnya. Rasa sakit yang luar biasa mendorongnya untuk terus maju meski tubuhnya sudah terhuyung-huyung. "Haha, apa gunanya semua kekuatan itu jika kamu hanya bisa bertahan sementara?" Hou Jiuyu tertawa lagi, kata-katanya tajam seperti pedang. Lindong merasakan beban serangan yang tak kunjung reda. Formasi kekuatan Hou Jiuyu memang sangat mengerikan, dan meskipun Lindong telah berusaha keras untuk mengatasi serangan itu, dia mulai merasa kelelahan. Kekuatan Yuan yang dikumpulkan dari kitab kesunyian agung perlahan habis, membuatnya terjepit dalam kebuntuan.
Suara yang terdengar di benaknya memberi peringatan yang tajam. Jika begini terus, kamu tidak akan mampu bertahan lama. Lindong merasa ada kecemasan dalam suara Ian, tetapi dia tak punya pilihan selain bertahan. Waktu yang diminta oleh kelompok Martin semakin terbatas, dan mereka harus menghancurkan bunga iblis ilusi abadi segera sebelum Hao Juyu sepenuhnya menguasai formasi. Di sana, Ian pun mencoba menjelaskan. Namun, Hao Juyu memiliki kelemahan. Meski dia bisa mengendalikan formasi ini, tubuh aslinya sangat lemah. Jika kamu bisa menemukannya, kamu bisa melukainya dengan serius. Kalimat ini langsung menarik perhatian Lindong. Meskipun dia telah mencoba mencari tubuh asli Hao Juyu sebelumnya, ia tidak menemukan apapun. Namun, Yan menambahkan, gunakan simbol kunomu, itu sangat sensitif terhadap kekuatan Yimo. Lindong terdiam sejenak. Ketika kata-kata itu mencapai telinganya, sebuah ide kilat muncul di benaknya. Segera, matanya menyala dengan cahaya hitam dan dua simbol kuno muncul samar-samar di dalam matanya. Dunia di sekitar Lindong seolah-olah berubah begitu dia mengaktifkan kedua simbol kuno itu. Dengan pikiran yang tajam, Lindong menyadari bahwa inti dari bunga hitam besar itu menyembunyikan tubuh asli Hao Juyu. Tempat itu terletak di bagian terdalam, tempat yang penuh dengan aura iblis yang kuat. Tanaman merambat hitam yang melilit seluruh area itu melindungi inti tersebut dengan sangat rapat. Lindong tahu bahwa jika dia mundur sekarang, kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Tanpa ragu, dia melangkah maju dengan penuh tekad. Cahaya giok menyelimutinya, membentuk naga besar berukuran puluhan ribu kaki yang melesat menuju inti bunga hitam. Namun, tepat ketika serangan itu datang, puluhan ribu tanaman merambat hitam dengan duri tajam mulai menyerang, berusaha menghalangi serangan Lindong. Serangan itu bagaikan pertempuran dua kekuatan besar yang saling bertabrakan. Ledakan demi ledakan mengguncang langit, memecah udara. Naga giok itu perlahan surut, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Lindong akan menyerah. Bahkan meski tubuhnya terluka parah oleh serangan tanaman merambat yang menembus bahunya, dia tetap maju. Tanaman hitam itu berhasil menembus tubuh Lindong, namun dia tidak berhenti. Dengan tangan yang digenggam erat, Lindong terus maju, menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Tanpa menghiraukan rasa sakit yang melilit tubuhnya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Hao Juyu. Ketika tubuhnya mendekati inti bunga, pertahanan yang sangat kokoh dari Hao Juyu akhirnya muncul. Hao Juyu yang terkurung dalam formasi merasakan ancaman yang mendekat. Ketika Lindong berhasil mendekati inti bunga hitam, Hao Juyu mengeluarkan teriakan panik. Apa yang kamu lakukan? Namun, sebelum dia bisa menghentikan Lindong, tubuh cahaya Lindong sudah lolos dari serangan terakhir dan menuju ke pusat pertahanan yang paling kuat. Sontak, Hao Juyu pun menggertakkan giginya dan segera memanggil lebih banyak tanaman merambat hitam untuk menghancurkan tubuh Lindong. Namun Lindong yang sudah tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mengangkat tangannya dengan penuh tekad. Tangan Lindong kini berubah menjadi cahaya hitam, seolah-olah berisi energi petir yang tak terhentikan. Dengan satu gerakan kuat, tangan simbol kuno menghantam pertahanan Hao Juyu. Sebuah suara gemuruh terdengar dan seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Kini, di tengah medan perang yang mengerikan, Lindong berdiri tegar meski tubuhnya penuh luka. Petir hitam cair membelah udara, menyelusupkan kekuatan luar biasa yang memukul pertahanan Hao Juyu. Seorang ahli ranah samsara dengan kekuatan yang tak terduga. Gelombang energi yang ditumbulkan menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan asap putih yang menggulung dari kelopak bunga hitam yang sebelumnya menutupi pertahanan Hao Juyu. Maus. Kelopak bunga yang tampaknya tak bisa ditembus ini mulai meleleh saat diserang. Sebuah fenomena yang bahkan membuat Hao Juyu terkejut. Ia yang sebelumnya yakin akan menang, kini mulai merasa bahwa ia berada dalam bahaya yang nyata. Sementara itu, Lindong merasakan penderitaan dari serangan-serangan yang datang dari tanaman merambat hitam yang menembus tubuhnya. Namun, tubuhnya yang keras, berkat tulang naga primal memungkinkan ia bertahan. Meski terluka, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tanaman-tanaman itu berusaha mengikat tubuh Lindong dari segala arah, namun Lindong tidak gentar. Matanya menyala dengan kekuatan yang semakin kuat, dan dengan sebuah raungan yang memancarkan niat membunuh, ia mengumpulkan segala kekuatan dalam dirinya, termasuk dua simbol kuno yang ada di telapak tangannya. Tiba-tiba, kilatan petir hitam yang luar biasa besar terlepas dari tinjunya, menghantam kelopak bunga hitam yang hampir tak terkalahkan itu. Pertahanan Hao Juyu kini hancur seketika. Bunga hitam itu, yang merupakan simbol kekuatan dari kejahatan, sekarang hancur lebur. Hao Juyu yang berada di balik bunga tersebut kini terlihat terluka parah dengan darah mengalir dari dadanya yang berlubang. Wajahnya berubah pucat
terkejut oleh kenyataan bahwa Lindong berhasil menembus pertahanannya. Lindong, meski tubuhnya penuh luka, tetap berdiri dengan tenang. Ia melihat Hao Juyu dengan tatapan dingin dan meskipun darah mengalir dari sudut bibirnya, ekspresi Lindong tetap tegar. Lalu, Lindong berbicara sambil tertawa keras. Sepertinya orang yang akan tertawa terakhir bukan kamu. Hao Juyu yang marah dan terkejut hanya bisa menggeram. Kamu gila. Lindong jelas telah mengambil resiko besar dalam pertarungan ini. Jika tidak karena kekuatan tubuh fisiknya yang luar biasa dan dua simbol kuno, mungkin dia tidak akan bertahan lama. Namun, Lindong hanya tersenyum, seolah-olah kebiasaannya menghadapi lawan yang jauh lebih kuat telah membuatnya terbiasa dengan bahaya. Dengan tatapan yang semakin ganas, Hao Juyu bersiap untuk menyerang lagi. Namun tiba-tiba suasana berubah. Pilar cahaya hitam yang sebelumnya membentuk formasi pertahanan menghilang begitu saja, dan aroma halusinasi yang mengelilingi tempat itu pun ikut lenyap. Lindong menyadari bahwa mereka akhirnya berhasil memecahkan formasi terkutuk yang telah mengikat mereka dalam pertarungan ini. Namun, meskipun formasi itu rusak, Hao Juyu yang sudah terluka parah tidak menyerah begitu saja. Dengan marah, dia melompat ke arah Lindong, berusaha menyelesaikan pertarungan dengan serangan yang mematikan. Tetapi tepat saat dia akan menghantamkan serangannya, sosok seperti hantu muncul di depan Lindong. Sosok itu adalah Xiaode, yang muncul dengan kecepatan luar biasa dan menghadang Hao Juyu. Benturan keras terjadi dan Hao Juyu terlempar jauh ke belakang, tubuhnya terhuyung-huyung. Lindong yang terluka melihat ke arah Xiaode dengan rasa syukur dan menjawab, "Aku baik-baik saja, aku akan berhasil." Xiaode atau Martin kecil yang sudah terbiasa melihat kondisi Lindong merasa sedikit lega, tetapi ekspresinya berubah serius begitu melihat Hao Juyu yang sudah mulai berusaha melarikan diri. Hao Juyu meski terluka masih berusaha untuk melarikan diri, menyadari bahwa tanpa formasi yang melindunginya, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun, Xiaode dengan cepat mengatur serangan balasan. Pilar-pilar cahaya muncul dari sekeliling, membentuk jaring cahaya yang menahan Hao Juyu dalam kepungan yang tak terhindarkan. Berbagai ahli dari suku Martin Iblis Surgawi yang sebelumnya mengurus bunga iblis ilusi abadi, kini bersatu untuk menangkap Hao Juyu yang kini sudah tak berdaya. Dengan kekuatan luar biasa, kekuatan Yuan Hao Juyu membuatnya tak bisa lagi melarikan diri. Para ahli itu melangkah maju, menenangkan situasi, sementara Xiaode berpaling kepada Lindong yang terluka. Matanya menatap Lindong dengan rasa kagum yang mendalam. Sambil mengungkapkan rasa kagumnya kepada Lindong, ia pun berkata, "Setelah hanya beberapa bulan, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi begitu kuat." Lindong, meskipun tersenyum, tidak membiarkan kata-kata pujian itu mengganggu konsentrasinya. Oleh karena itu, Lindong berkata, "Kamu hampir tidak bisa menandingiku dalam hal berurusan dengan Yimo." Martin pun mengangguk setuju, mengakui bahwa Lindong kini sudah jauh melampaui dirinya dalam hal menghadapi Yimo. Dengan penuh amarah, Hao Juyu berteriak, "Aku akan membunuhmu." Seketika, Xiaode meliriknya dengan dingin sebelum berkata, "Kunci dia, kita akan berurusan dengannya nanti." Setelah perintah itu diberikan, para ahli dari suku Martin Iblis Surgawi segera menahan Hao Juyu lebih erat lagi, menantikan saat yang tepat untuk menghukumnya. Namun, Xiaode tidak hanya berhenti di situ. Setelah memastikan keadaan Lindong aman, dia kembali menatap langit, memikirkan pertarungan yang lebih besar yang mungkin akan datang. Sambil memandangi dua pertarungan yang masih berlangsung, Martin berkata, "Sepertinya kita perlu mengaktifkan formasi penjaga suku." Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi dan Zuli, tetua pertama, memang tidak dapat mengalahkan dua Raja Yemo. Tetapi dengan bantuan formasi penjaga suku, mereka pasti bisa bertahan lebih lama. Namun, Lindong menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak perlu. Kedua Raja Yemo itu sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka tidak akan terus bertarung." Setelah berkata demikian, dua sosok hitam yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran mulai mundur. Mereka sadar bahwa kekalahan sudah di depan mata dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kedua Raja Yemo itu meski marah dan kecewa, tidak bisa berbuat banyak. Mereka melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan dan dengan tawa menyakitkan, mereka mundur. Sambil tersenyum aneh, Raja Ilusi Surga berbicara, "Kami akan kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian nanti." Kemudian, dengan tawa yang bergema di seluruh medan perang, mereka menghilang ke dalam pusaran hitam, meninggalkan Lindong dan sekutunya di medan pertempuran yang tenang. Lindong memandangi tempat di mana kedua Raja Yemo menghilang. Meski lega, pikirannya tetap waspada. Perang dunia besar mungkin akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Dan kali ini tidak ada jaminan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun, Lindong tahu satu hal yang pasti, mereka harus siap.
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.